Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Nah, hari ini kita rame-rame lagi nih. Tapi nggak apa-apa ya Sobat Berkawan, karena hari ini kita juga mau ngobrol-ngobrol santai. Karena kita kedatangan tamu-tamu spesial yang udah jauh-jauh datang dari Bandung. Nah, hari ini kita kenalan dulu ya sama tamu-tamu yang dari Bandung ini. Nah, kita kedatangan Bro Firdi. Lalu juga ada Sistika. Halo Sobat Berkawan. Lalu juga ada Bro Ahmad. Halo Sobat Berkawan. Nah, ini mereka semua dari Berka Hardi Perkasa Bandung. Jadi mereka udah jauh-jauh nih datang ke studio Jakarta ya. Tadi kesini naik apa? Kita pakai travel. Oh, kira naik dokar. Gojek kalau aja. bisa nyampe kapan itu ya? Kita syutingin ntar sore lagi gitu. Nah, nggak lupa juga kita kedatangan tamu dari HP Indonesia. Nah, ini ada Bro Kelvin. Halo semua, Sobat Berkawan. Jadi seperti yang aku bilang di awal, kita hari ini cuma mau ngobrol-ngobrol santai nih. Kenapa? Karena selain kita mau bahas produk HP Aletra, karena kita kedatangan tamu-tamu spesial hari ini sebenarnya pemenang kompetisi yang diselenggarakan oleh HPI dan Berka, yaitu namanya Aletra Idol. Nah, spesialnya ini kita kedatangannya hari ini bukan narasumber, tapi idol gitu ya. Tepuk tangan dulu nih. Nah, jadi karena ini idol, treatmentnya agak beda. Karena kita memperlakukan mereka sebagai bintang tamu. Beda ya, bukan narasumber, tapi bintang tamu. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, kita mau ngobrol sama bintang kita hari ini gitu ya. Tentang kompetisi ini sendiri gitu. Nah, oke nih, ini dari kalian bertiga, mungkin sebelum lebih jauh ya. Coba ceritain dulu nih role-nya masing-masing sebenarnya di Berka Bandung nih apa? Dari Bro Firdi dulu deh. Ya, kalau dari saya itu role-nya sebenarnya bisnis representatif atau sales ya. Oke, bisa. Kalau Sistika? Kalau gue di account manager di Bandung. Oke, account manager, bisnis representatif. Kalau Bro Ahmad? Kalau gua di Bandung role-nya sebagai pre-sale. Oh, oke. Solution architect. Solution architect. Otaknya kita semua. Betul. Pura-pura nggak kenal doang, sebenarnya kita satu divisi. Oh iya. Iya juga. Kamus berjalan. Kampus perjalanannya Bandung ya. Betul. Ya, jadi Sobat Berkawan, jadi Berka Bandung ini tetap Berka ya sebenarnya ya, tapi mereka nih khusus untuk menangani customer-customer yang spesialisasinya di daerah Bandung. Jadi kalau mereka kesini itu berarti spesial banget ya, kita undang bintang tamu gitu. Nah, ini sebelum lebih lanjut, sebenarnya kan ini join kompetisi tim ya. Nah, ini boleh tahu nggak nih? Ini tunggu, ini dari kalian bertiga ada yang jadi leadernya nggak sih? Gak sih, kita semua sebenarnya leader masing-masing. Jadi nggak ada nih ya, jadi kepalanya bukan dari kalian bertiga, atau ada siapa lagi pencetusnya? Rame-rame sebenarnya. Jadi kalau boleh cerita nih langsung ke waktu awalnya itu memang ada info gitu kan, ada acara event Aletra Idol dari HPE. Terus kebetulan banget nih kita yang istilahnya anak-anak kebanyakan energi ya kan. Jadi kayak kita harus ikut. Bandung, banyak energi ya. Pak, berarti kerjaannya kurang. Iya. Jangan Pak. Bercanda. Gitu, jadi kita langsung kayaknya seru nih ikutan gitu. Jadi inisiatornya siapa nih sebenarnya? Inisiatornya sebenarnya pas kita lihat tuh kita cuman baru kayaknya seru nih, dan ternyata so ide banget nih Pak Thomas GM-nya kita sama Adinata BM-nya kita udah daftarin duluan juga ke Merdi. Nih Bandung ada yang mau ikutan gitu. Dan tercetuslah nama kita dari mereka. Terus kita yang sok-sok pura-pura nggak mau tapi mau gitu kan. Sok-sok nggak mau. Akhirnya niat banget kita ikutan. Kayak jual mahal dulu awalnya ya. Iya. Berarti benar ya Sobat Berkawan, mereka sebenarnya bukan nggak banyak kerjaan gitu ya, bukan nggak banyak kerja, cuman ada inisiator gitu. Oh, oke. Dulunya hadiah menarik kan ya? Yes, Oh, iya, betul. Oh, boleh sebutin nggak buat teman-teman hadiahnya apa tuh? Waduh. Kan dimintain pajak. Jadi kemarin kita dapat shopping voucher 15 juta total. Buat foya. Asik dapat jatah nggak? Iya. Udah habis. Berarti ini seloran istri ya? Oke. Iya. Siap. Dan kebetulan banget memang tim kita nih, aku di Bandung kebetulan yang emang lebih sering jualan HPE gitu. Jadi kayak bukan jualan ya, kasih solusi ke customer tuh dari produknya HPE. Jadi pas begitu ada informasi baru nih kayak menarik banget buat gua buat tahu, sama sekalian ya itu rame-ramean ya sama teman-teman gitu. Kita juga sebenarnya dari awal nggak mikir ini menang juga kan, cuman ya dari awal juga yang ikut kan banyak juga tuh. Jadi tidak, yang penting muka kita nampang aja lah gitu. Tapi dapat hadiah kan. Tapi ternyata Ini motivasinya jadi karena ada inisiator atau karena ada hadiahnya nih sebenarnya? enggak lah.
lebih ke ya karena tadi HP-nya sendiri kayak apalagi nih gitu, karena kayak kita namanya kita customer ke customer kan, kalau kita belum tahu tuh kayak nggak lucu gitu kan, apalagi kalau aku jualannya banyakan HPE, ini pre-sale saya juga kan. Terusan ya Mbak, jualan HP aja. Yes. Jangan yang lain, nggak usah ya. Oke, maaf ya. Gitu. Apa-apa, Jadi apa-apa. terus ternyata di belakang kita baru ada announcement, oke, hadiahnya menarik. Jadi kita semakin niat kalau begitu. Oke, jadi motivasinya ya nggak cuma sekedar ada ekonomi ya, tapi juga karena Iya. ya, karena memang ada niat memang jual produk HPE juga, dan Iya. ini adalah momen yang bagus ya buat mau introduce produk Aletra, karena setahu aku ini produk juga cukup baru ya. Mungkin buat sobat berkawan yang belum familiar, nanti boleh cari tuh videonya. Videonya udah ditayangin juga kan ya harusnya ya, jadi bisa dicek juga, mungkin nanti bisa lihat videonya kayak apa. Nah, nanti buat sobat berkawan yang belum mau spoiler, cut dulu, jangan nonton dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya udah nonton, nah kita mau bahas sekarang. Nah kemarin itu kalau nggak salah videonya, bukan nggak salah sih, memang benar itu videonya pakai konsepnya quiz ya. Konsepnya itu Who Quiz, Wants to Be iya. a Millionaire. Yes. Siapa ini idenya? Idenya sih rame-rame, tapi Firdi mungkin yang lebih banyak ide ya. Betul. Dari mana nih Bro Firdi? Ceritain Iya, dulu. jadi pertamanya kan kita harus kayak ngebuat video, tapi yang pengennya sih ada edukasinya juga biar customer juga ntar ngelihat, oh iya ternyata tuh Aletra tuh bagusnya tuh ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu kan. Nah, jadi nggak ada kurangnya, kita- Mas, tenang aja. Oh iya. Yes. Oh iya. Ini Nggak ada kurangnya. ini. Edukasi. Iya, Mas. Silakan. Lanjutin Bro. Oke. Nah, jadi kita punya keidean aja untuk buat jadi kayak kuis kan. Ngelihat kalau zaman-zaman kita dulu kan, itu ada Who Wants to Be a Millionaire. Ya udah kita pakai konsep itu gitu. Ya karena menurut aku cukup unik ya. Mungkin buat sobat berkawan yang gak familiar, coba cari sendiri di YouTube gitu. Itu kuis, bukan kuis udah lama, bukan buat orang tua doang loh. Itu masih ada loh kuis Iya, sampai iya. sekarang. Cuman ya idenya menarik karena biasanya kan itu untuk ya biasanya lucu-lucuan atau yang menarik kan ya. Sementara ini kan konsepnya mempromosikan produk gitu. Sebenarnya pas nonton videonya juga, wah lucu juga ya, bisa mengintroduce produk dengan pertanyaan-pertanyaan dengan model-model seperti di Iya. kuis-kuisin gitu. Kan ada phone a friend juga kalau nggak salah. Ada. Itu seniat itu. Seniat itu loh. Phone a friend yang tidak membantu gitu. Semua 25% gitu kan. ABCD, aduh. Iya, nah ini tadi juga sempat kita bahas di awal ya pas lagi kenalan. Ini kan ada yang business representative, account manager, ada pre-sales juga. Dan mungkin mereka semua jalan sendiri-sendiri ya. Apalagi mungkin kalau di Bandung ya, kita bilangnya kantor branch, mungkin role-nya lebih sibuk nih gitu Iya kan. banget. Ini gimana sih bagi-bagi waktunya? Kan harus syuting ya. Syuting kalau kita mau ngomong podcast gini kan kita udah ready, udah jadi tempatnya gitu ya. Kalau syuting buat kuis gitu, ini gimana bagi-bagi waktunya kalian ini? Banyak kerja, banyak waktu atau banyak kerja? Iya. Boleh cerita dulu gimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh beres kita syuting cuma 1 hari. Iya, betul. Dari pagi sampai cuman hari-hari sebelumnya kita udah nyiapin kayak macam apa propertinya gitu kan dan lain-lain. Tapi syutingnya itu, dan kebetulan banget di kantor kita di lantai 3. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Kita bikin studio mandiri gitu, dadakan studio di lantai 3 di kantor Bandung. Itu jadi kita yang paling banyak take mungkin aku sama Firdi. Yang paling susah emang dia. Karena pas waktu itu kita lagi ada tender ya kalau nggak salah. Ya. Dia lagi bikin proposal teknis gitu. Jadi dia Jadi harus kita di take off tarik-tarik. atau gimana? Bagi 15 juta bagi 2 dong. Iya. Enggak, bagi-bagi tugasnya gimana kan? Ya dia kan katanya sibuk, tapi masa dia nggak ngerjain apa-apa sih? Ya dia jadi kita syuting abisin dulu kita yang berdua nih karena nanti terpisah baru diedit di belakangan. Oh, yang edit Bro Ahmad. Fun fact-nya sebelumnya tadinya kan kita jadi kayak kalau kita kuis nanti ada jawabannya. Dia tuh mau kita kasih kostum beda-beda nih tiap jawaban tadinya. Kan dia anaknya nurut-nurut aja ya. Tapi udah nggak ada waktu nyari bahan bajunya kan, kostumnya. Akhirnya kita kepikiran kalau Galileo tuh kan pakai pakai kostum Toga. Galileo aja gitu kan, karena dia mau kayak ngasih informasi gitu-gitu. Itu cari toga kuliah gua masa. Muat nih. Iya dong, muat. Karena Bro Ahmad kecil sih. Iya. Baju siapa aja muat. Dan itu kita ya emang melibatkan banyak orang juga sih di kantor. Orang kantor kita tarikin buat jadi cameo gitu. Ini pakai kameramen nggak sih? Kameramen sutradara Kita gitu? pakai handphone. Oh, pakai handphone. Kita tapi pakai kayak apa tripod gitu ya. Tripod ya, oh. Tripod gitu terus taruh handphone. Terus ada yang bantuin kita, Adinata. Dia kita ribetin buat nge-recordnya sama editor semuanya dia. Kita Oke. beres syuting kita udah nggak tahu Adi yang ngedit sampai beres.
Tanggung jawab dia dong udah nyemplungin kita. Iya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab, dibantu ya istilahnya ya, bukan dipaksa ya. Kita sebagai korban gitu. Korban yang senang gitu. Dicemplungin gitu kan. Nah, dia membantu di sisi kameraman dan juga apa namanya? Editor. Jadi nggak apa-apa ya bagi-bagi tugas, bagi-bagi Iya. job, tapi bagi-bagi hadiah nggak? Bagi dong. Oh. Bagi dong. Bener ya Pak ya, kan? itu ya mungkin Sobat Berkawan boleh dicek nanti. Kalau Sobat Berkawan kenal sama bapak-bapak yang jadi korbannya mereka, boleh ditanya. Saweran kita kok saweran. Nah, ini nih ada satu fakta menarik loh sebenarnya. Kemarin itu kalau nggak salah ada event ya waktu tanggal 23 Juni itu kita ada event di Jakarta itu mengumumkan Aletra Idol ini siapa yang menang dari idol-idol ini, siapa yang jadi number one. Nah, dan waktu diumumkan itu kebetulan itu Bro Ahmad itu lahiran. Istrinya lahiran. Oh sorry, Bro Ahmad lahiran serem juga ya. Sorry, maksudnya istrinya Bro Ahmad baru melahirkan seorang putri ya. Betul. Nah waktu itu kebetulan karena saya juga satu tim, satu divisi, jadi ada grup WhatsApp gitu. Di situ tuh teman-teman pada mengucapkan selamat karena lahirnya Putri Aletra gitu. Iya. Jadi wow ini pas banget karena lahiran abis menang Aletra Idol terus anaknya dinamain Aletra. Beneran gak sih? Ya pertama-tama alhamdulillah puji syukur gitu kan. Rezeki anak nggak kemana. Cuman untuk rencana atau niat memberikan anak sesuai dengan apa namanya Aletra itu saya perlu rembukan nih dengan keluarga. Ini apa namanya Aletra 6000 gitu kan kepanjangannya. Jadi Biasanya sih memicu kekerasan rumah tangga, Mas. sebagai suami gitu kan. Jadi untuk menghindari prahara keluarga jadi ya sudah balik lagi ke nama yang sudah disepakati bersama. Iya, namanya jadi Pro Lion ya. Apa MSA? Sinergi. Waduh ini nih. Jadi nanti Sobat Berkawan kalau pengen tahu nama-nama yang mungkin possible, nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Kita akan bahas. Kita punya buku nama-nama Bukan nama dari Proyan. produk. Proyan, MSA, Aletra gitu nanti kita bahas. Nah, ini ya jadi emang menarik sekali loh Sobat Berkawan karena walaupun sibuk-sibuk banget nih orang-orang Berka Bandung, sobat-sobat Berkawan itu bisa lihat mereka bisa bikin video, sempetin waktu buat syuting, bikin video dan ternyata juga bisa dapat hadiah ya lumayan banget gitu dan juga bersyukur belum lama waktu juga si Bro Ahmad punya putri nggak jadi namanya Aletra gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi banyak momen-momen yang luar biasa terjadi selama Aletra Idol ini ya. Thank you banget nih buat Sobat Berka dari Bandung. Thank you juga dari HP buat teman-teman buat effortnya. Ya. Terima kasih banyak juga HP. Buat hadiahnya gitu. Kita hadiah, betul. Jadi buat hadiahnya waktu itu juga kebetulan pas pengumuman yang datang cuma saya aja. Jadi di sana ada petinggi-petingginya HP juga hadir. Jadi kita bisa say thank you langsung udah kasih kesempatan kita event ini dan kita yang kehabisan energi dan kreativitas ini jadi bisa ikut serta di situ dan membawa nama Bandung harum. Bandung harum tuh tunggu. Enggak sih, biasanya dari kata tadi kembang sih biasanya. Dari tadi kita ngecap mulu ngomong anaknya Aletra, itu Aletra. Kalian bertiga emang tahu produknya apa? Tahu. Jangan salah. Oke, sebentar tes dulu. Ini kan ada orang HP. Nanti kita akan tanya jawabannya benar apa enggak. Jadi kenapa sebenarnya kalian mau ngangkat apa? Kalian tahu apa sih tentang produk Aletra? Coba kita tes dari sebelah kanan. Iya, coba. Dari sebelah kanan. Dari sebelah sana deh. Enggak mau dari sini dulu. Yang itu soalnya setahu saya lebih ngerti. Jadi Aletra itu apa? 15 juta dipertaruhkan. Nah, ini boleh cerita nggak? Jadi apa sih menurut Bro Firdi ya? Itu yang dipromosin kemarin tuh barang apa? Jadi itu sebenarnya storage enterprise ya. Nah di situ tuh dia ada pengalaman baru lah untuk yang dari storage sebelumnya dari HPE. Nah itu salah satunya mungkin ada pengalaman cloud ya. Betul, cloud like experience. Jadi nggak ditarik ya hadiahnya ya? Nggak ditarik hadiahnya. Oke, next. Sejauh ini masih di sana. Ya hadiahnya. Oke, next dulu nih. Sampai salah ngomong kurangin sejuta gitu. Apa ini? Produk apa ini sebenarnya? Jadi Sistika. kalau pemahaman kita nih Aletra itu adalah pengembangan dari storage-nya HP yang udah ada, kemudian teknologi terbaru dan menawarkan banyak banget fungsi fitur yang memudahkan untuk customer-nya gitu dan termasuk juga pasti ngikutin ke teknologi-teknologi yang sekarang udah all flash ready, udah bahkan all flash NVMe juga dan lain-lain. Jadi untuk enterprise semua tenang kita sudah punya solusinya dari HPE.
Hadiahnya stay? Stay. Oke. Nah, yang ini harus lebih bagus nih jawabannya. Masalahnya udah disikat 2 gimana? Ya, Habis. udah diborong Jawabannya semua. habis. Nggak boleh sebut karena anak saya hampir namanya Aletra, nggak boleh. Ayo, Oke. apa? Jadi apa tadi ininya? Pertanyaannya adalah apa itu Aletra? Oh, oke. Jadi Aletra itu dia sebuah storage baru dari HP yang baru saja di launching tahun 2022 kemarin, yang nilai uniknya itu adalah memberikan pengalaman ya seperti tadi Bro Firdi bilang, cloud experience yang memungkinkan pelanggan itu dapat mengakses perangkat itu dari mana saja dan dari perangkat apa saja. Nah, selain itu, selain cloud experience itu, jadi pelanggan tuh tidak akan lagi mengelola storage-nya itu di on-prem. Jadi melalui sebuah dashboard yang ada di cloud. Customer pelanggan hanya perlu onboarding, setup awal, sisanya nanti akan diselesaikan di sisi cloud. Itu yang menjadi nilai unik dari HPE Aletra dibandingkan dengan HPE Nimble maupun Primera yang sebelumnya. Begitu. Ditarik hadiahnya? Enggak Oh, dong. enggak. Ditambah. Kalau ditarik Ditambah. gawat nih, gawat kalau Ditambah. ditarik nih soalnya Prisas yang ininya nih. Jadi kalau sobat berkawan, Prisas itu yang carry teknologinya gitu ya. Jadi kalau Sistika sama Bro Firdi jalan-jalan, ini kamusnya gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu, aku minta hadiahnya bagi 2. Oke, nah jadi gini, sobat berkawan, mungkin sebelum kita dapat jawaban komplit, jadi sebelumnya nih kita review sedikit sebelumnya. Jadi si HP itu sebenarnya udah banyak ya family storage-nya. Mungkin Sistika sama Bro Firdi udah sering ya ketemu customer tuh udah macem-macem lah, udah berapa tahun sebelumnya tuh HP emang udah lama keluarin storage gitu. Nah, ada juga mungkin sobat berkawan pernah dengar MSA, pernah dengar mungkin yang lebih jadul lagi P2000, Tripar gitu ya. Lalu juga yang terakhir ini ada Nimble, terus juga ada Primera gitu. Nah, terus tahun ini keluar Aletra. Bukan Aletra anaknya Bro Ahmad, bukan ya, udah ganti namanya gitu ya. Aletra. Nah, Aletra ini storage ya. Dan kalau sobat berkawan tahu, storage itu kan sebenarnya udah lama ya. Maksudnya ya gitu-gitu aja. Apa sih isinya hard disk, SSD, NVMe. Tapi ya gitu-gitu aja. Mungkin brand-brand lain juga pasti punya gitu ya. Nggak mungkin lah nggak punya. Bahkan mungkin brand-brand yang mungkin masih entry level juga pasti punya solusi-solusi storage gitu. Itu bukan barang yang nggak susah sebenarnya secara kata-kata. Nah, kita mau dengar nih dari Bro Kelvin, expertnya hari ini gitu ya. Sebenarnya kenapa sih harus ada brand baru dari HPE untuk storage yang namanya Aletra ini? Iya, tapi barusan Bro Ade udah mention beberapa storage ini, ada MSA, ada Nimble, ada Primera. Nah, Aletra ini kenapa HP capek-capek untuk lakukan rebranding instead of kita pakai nama yang lama? Karena tadi common experience-nya berbeda. Jadi experience-nya kan kalau dulu on-premise semua ya pendekatannya. Tunggu, Kevin. On-premise itu maksudnya apa? On-premise itu barang ada di tempatnya customer, manajemen juga di tempatnya customer. Jadi kalau misalnya customernya punya banyak tempat, punya banyak storage, means mereka harus masing-masing punya dashboard yang terpisah. Gitu ya. Jadi sobat berkawan, on-premise solution semua pasti bisa ya begitu. Jadi ada betul. storage di situ, kita harus datang ke situ atau manage-nya ke situ gitu ya. Dan ditambah kan tadi kan karena family storage-nya banyak, kita perlu multiple expertise juga. Jadi bagaimana cara configure Primera dengan Nimble, MSA itu 3 language yang berbeda gitu. Jadi dengan adanya common cloud console ini diharapkan single experience, semua provision caranya sama, terstandarisasi. Untuk customer yang mau otomatisasi kan biasanya ada leverage API, API-nya juga satu tempat untuk any kind of storage HP di bawahnya. Nah, ini baru initial gateway. Jadi baru perkenalan awal aja bahwa ada cloud console yang terpusat. Kedepannya kita akan tambahkan service-service tambahan karena HP kan bergerak sebagai perusahaan as a service company. Jadi nanti storage ini akan menjadi produk per sekarang namanya tentatively GreenLake for Block, di mana ya customer bisa belinya subscription base. Jadi kapan sih? Maksudnya? Jadi bukan carepack lagi gitu. Bukan, carepack kan lebih ke warranty. Jadi subscription base ini berarti barangnya on premises. Misalnya 42 tera di tempatnya customer. Fisiknya, tapi dia pakai hanya 11 tera, jadi customer hanya perlu bayar langganan 11 teranya. Walaupun itu on premise.
on premise. Jadi dia pay per use gitu ya. Jadi cloud light experience-nya bukan dari pakainya. bukan hanya dari pengalaman penggunaannya, tapi secara financing-nya juga layaknya yang ada di public cloud saat ini. Oh, seperti di Menarik. public cloud ya. Iya. Jadi kan kalau sobat berkawan, kalau di public cloud itu kan biasa ya kita kalau sewa, istilahnya kalau di cloud kan kita sewa ya subscribe, itu kan kita sewa misalnya prosesor sekian, memori sekian, storage sekian. Ya. Nah kalau kita on premise biasanya nih yang jadi hambatan kan di situ tuh. Kita harus ya nggak bisa lah kita beli storage. Kita beli misalnya dulu MS atau Primera gitu ya, beli aja kecil dulu nggak bisa. Ujung-ujungnya terus beli controllernya gitu dan itu kan costly banget biasanya. Yang jadi batu sandungan tuh biasanya karena on premise kita harus beli controller tuh, Bro Calvin. Tapi kalau misalnya mau dengan model ini ya, dengan model subscription ini, itu hambatan bisa hilang ya. Jadi tetap experience-nya kita dapat on premise, dapat experience management via cloud, tapi juga dari sisi financing juga seperti cloud ya, kita ada model yang bisa dengan benefit on premise. Benefit on premise kan biasanya customer punya kontrol atas data mereka sendiri. Betul. Jadi kalau ditaruh di cloud ya kita nggak pernah tahu back-end-nya kan data kita akan berakhir di data center mana. Ya mungkin dia bisa sebutkan region-nya tapi kan tidak pernah di state ya. Jadi kan kehilangan kontrol. Beberapa customer ada yang butuh kontrol atas datanya, nah itu solusi on-premise masih yang terbaik saat ini. Jadi benefit on-premise, tapi juga benefit dari sisi cloud juga dapat ya. Betul. Itu sangat luar biasa banget sih. Aku juga mungkin buat sobat berkawan ya, ini interesting banget sih karena future-nya udah mulai kelihatan. Jadi mungkin kalau dulu kita bukan diganggu ya, sempat terdisrupt ya dengan cloud, terus orang nyoba-nyoba ke cloud, terus jadi ada beberapa yang ragu biasanya ya. Betul. Customer gitu, sobat berkawan pasti banyak yang ragu. Data di mana tadi kayak Bro Kevin bilang. Oke, taruh file, taruh storage, tapi storage-nya entah ada di mana, berakhir di mana kita nggak tahu. Tapi dengan teknologinya dari HPE Alletra, nanti kita bisa mendapatkan benefit on-premise plus benefit cloud dengan model yang akan dipropos sama Alletra ini gitu ya. Ini luar biasa banget sih. Ini mungkin buat sobat berkawan yang di Bandung gitu ya. Nah ini mungkin yang lagi bingung nih mau cloud, mau on-premise gitu ya. Udah mulai bisa gak terganggu nih pikirannya. Oh aku cloud karena bayarnya murah, karena banyak opsinya gitu. Tapi nanti dengan kita ganggu balik kita guys lagi dengan Alletra ini, oh ternyata on-premise juga bisa loh gitu. Ini menarik sekali gitu. Nah jadi sobat berkawan, aku mau sedikit simpulin ya. Jadi hasil kita ngobrol santai hari ini. Jadi kita ada kompetisi gitu ya yang diselenggarakan oleh HPE dan Berka untuk menemukan talent-talent yang bisa mempromosikan solusi Alletra, yaitu Alletra Idol, dan trio Bandung yang datang hari ini adalah pemenangnya gitu ya. Dan juga bukan hanya motivasi ekonomi, tapi juga memang ingin memperkenalkan ke sobat berkawan bahwa ada solusi yang unik gitu, solusi yang baru dari HPE yang namanya Alletra. Nah, terus juga kita udah bahas juga tentang solusi Alletra sendiri, bahwa solusi Alletra ini bukan cuma sekedar storage yang standar-standar aja yang udah lama semua brand punya gitu ya, tapi kita memberikan benefit on premise dengan benefit cloud juga di dalam satu teknologi yang sama. Wah, ini luar biasa banget nih sharing hari ini. Thank you banget Bro Firdi. Thank you banget juga buat Sistika sama Bro Ahmad dan juga Bro Kevin ya. Terima kasih buat hari Thank ini. you juga. Aku juga pengen ikut kalau kapan-kapan ada kompetisi gitu ya. Aku sebenarnya kemarin sempet kayaknya diajak tapi nggak tahu nggak. Sebel juga ya, padahal pengen dapat voucher. Motivasi ekonomi. Kita pesan Pak Bos, tolong dikasih lagi aja. Terima kasih Pak. Nah, nanti sobat berkawan ya, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau sobat berkawan yang di Bandung ataupun sobat berkawan yang di luar Bandung, itu kalau interest dengan solusi dari HPE ya, khususnya dalam case ini Alletra, jangan lupa hubungi email yang ada di sini ya. Nah, ini marketing@berka.co.id. Nah, hari ini kita mungkin ngobrol santai tentang produk Alletra, tapi nanti akan ada sesi lagi untuk kita discuss lebih jauh tentang solusi Alletra. Nah, jadi jangan lupa buat sobat berkawan supaya nggak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast berikutnya. Dah. Thank you. Dah.